Saatnya Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Mas Didi di Bogor, apa sih makna orientasi terkait dengan kalimat orientasi hasil, orientasi proses? Ya. Orientasi. Orientasi. Waduh, saya harus mendefinisikan orientasi. What the meaning orientation? Begini, sementara saya belum bisa menjawab menggunakan definisi, tapi akan mencoba menjawab menggunakan pengertian. Ya, pengertian. Kalau definisi itu tentu definite ya, jadi harus lebih spesifik. Sementara kalau pengertian itu agak lebih longgar. Ya, pengertiannya begini. Saya akan menggunakan pendekatan contoh untuk membangun pengertian apakah orientasi itu. Begini, mudah-mudahan dengan contoh-contoh kita bisa memahami apa makna orientasi di situ. Kalau saya sholat tahajud, kenapa sholat tahajud? Saya ingin ujian saya besok lulus. Maka untuk ke sana saya melakukan sholat tahajud. Ya. Pemikiran saya, cara pandang saya, semangat saya itu berpusat pada agar saya lulus. Ya. Itu saya sebut dengan orientasi lulus. Jadi yang menjadi dominan dalam semangat saya itu bukan tahajudnya, tapi tahajud sebagai sarana agar saya lulus. Semangat saya itu lebih dominan kepada lulusnya itu loh. Ya. Itu salah satu contoh orientasi. Jadi orientasinya bukan kepada tahajudnya, tapi kepada lulusnya. Ya. Dalam hal ini yang ada pada diri saya adalah orientasi kepada lulusnya, bukan kepada tahajudnya. Tahajudnya sebagai sarana menuju pusat orientasi saya, yaitu lulus. Ya. Itu satu contoh orientasi hasil. Ya. Contoh lain, sholat tahajud. Dia, seseorang, bisa saya, bisa Anda, melakukan sholat tahajud karena di sana ada anjuran yang muakkadah, yang disebut sunnah muakkadah, sunnah yang disangatkan, meskipun tidak wajib, tapi sunnah yang sangat untuk melakukan sholat tahajud. Itu adalah salah satu perintah
Tuhan. Orang tadi, dia melakukan sholat tahajud karena itu adalah perintah Tuhan. Dia melaksanakan sholat tahajud karena penghambaannya kepada Tuhan. Dan dia meyakini setiap perintah Tuhan pasti mengandung hikmah-hikmah positif. Ya. Orientasi dia tidak kepada setelah lulus dapat apa, tapi orientasinya bahwa perintah Tuhan, sholat tahajud pasti baik. Maka dia melaksanakan bukan perintah siapa-siapa, tapi karena dia melaksanakan perintah Tuhan. Ya, orientasinya bukan kepada sholat tahajud untuk apa, tetapi orientasinya dia mentaati perintah Tuhan. Ini yang sering saya istilahkan dengan orientasi proses, orientasi ikhtiar, orientasi tugas. Ya, bukan orientasi hasil. Itu contohnya agak spesifik. Kita longgarkan contohnya. Ada seseorang yang berbisnis. Ya. Untuk apa berbisnis? Untuk dapat laba, uang. Ya, berbisnis untuk mencari uang. Berbisnis agar dapat uang. Dominasinya ada pada dapat uang, bisnis sebagai sarananya. Itu orientasinya adalah orientasi pada uang, bukan pada bisnisnya. Bisnisnya hanya berposisi sebagai sarana. Itu masuk pada pengertian orientasi uang, orientasi hasil. Nah, berbeda dengan contoh berikutnya, seseorang berbisnis, pertanyaannya, untuk apa dia berbisnis? Dia akan menjawab, ini adalah salah satu perintah Tuhan. Dan dia meyakini setiap perintah Tuhan pasti akan mengandung, menghasilkan, diikuti oleh hikmah-hikmah positif, akibat-akibat positif. Seseorang berbisnis dengan semangat melaksanakan perintah Tuhan. Ya, dia, orang itu hanya memposisikan uang atau laba itu hanya sebagai ikutan. Pusat perhatiannya ada pada bisnis, itu adalah perintah Tuhan. Mencari nafkah itu perintah Tuhan. Nah, dia titik beratnya adalah bagaimana agar bisnis saya bisa menjadi ibadah. Ya, laba atau tidak itu hanyalah ikutan-ikutan, akibat-akibat.
sehingga dia akan lega, akan bahagia pada saat melaksanakan bisnis dengan benar, tidak menipu, tidak curang, tidak sembarang. Dia itulah targetnya. Jadi targetnya ada pada bagaimana berbisnis yang bermakna ibadah. Jadi pusat semangatnya ada pada bagaimana saya berbisnis. Itu masuk pada orientasi proses, orientasi ikhtiar, orientasi tugas. Hasil hanya didudukkan sebagai akibat, ikutan. Tentu berbeda kalau dibandingkan dengan yang orientasi hasil. Dia akan kecewa kalau tidak mendapatkan hasil, kalau bisnisnya tidak laba, bisnisnya ditipu orang misalnya, dia akan sangat kecewa. Bahkan demi mencapai hasil, mencapai uang, mencapai laba, dia kurang konsentrasi terhadap bagaimana bisnis yang benar. Kenapa? Karena memang yang menjadi pusat perhatiannya ada pada hasilnya, ada pada uangnya, ada pada laba atau tidaknya. Ya, orang yang orientasi hasil pada saat tidak mencapai hasil yang diharapkan, dia akan kecewa. Berbeda dengan orang yang orientasi proses. Dia akan kecewa pada saat proses bisnisnya tidak benar. Pada saat proses bisnisnya benar, tetapi ditipu temannya sehingga rugi, dia tidak terlalu kecewa. Dia lebih kecewa kalau proses bisnis saya salah. Jadi berbeda, cara berpikirnya berbeda, cara mengatur manajemen kehendak dan keinginan juga berbeda, bagaimana menata, mengelola juga berbeda, dan bagaimana sikap kita kemudian juga berbeda. Orang yang orientasi proses, orientasi tugas, dia akan kecewa kalau dalam melaksanakan tugas tidak benar. Berbeda kalau orang yang orientasi hasil. Meskipun bisnis dengan cara sembarang itu tidak penting, yang penting laba. Ya, dia akan kecewa kalau bisnisnya rugi, dan dia akan sangat puas kalau laba meskipun cara bisnisnya salah. Nah, itu orientasinya berbeda. Nanti membentuk sikap diri yang berbeda. Yang satu berorientasi pada proses, yang satu berorientasi pada hasil, yang satu berorientasi pada sebab, yang satu berorientasi pada. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.